Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Rabu 20 April 2022, hari Rabu dalam Oktav Paskah. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber pembaharuan, kami telah Kau anugerahi daya hidup baru berkat kebangkitan Yesus Putramu. Kami mohon perkenankanlah kami ikut ambil bagian dalam karya penciptaan dunia baru seturut semangat hidup baru dan semangat Kristus. Sebab Dialah hidup, berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 24 ayat 13 sampai dengan 35. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepadanya malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu yang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka mendesaknya dengan sangat, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari ini telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid.
Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh, Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, berita tentang penyaliban dan wafat Yesus itu viral di Yerusalem dan sekitarnya. Orang bertanya-tanya, orang mempunyai opini masing-masing. Dua murid yang bukan dari para rasul ini, yang biasa mengikuti Yesus, merasa kecewa dan bertanya, kok bisa ya Yesus itu kok dibunuh? Apa sih yang dia buat? Apakah dia berbuat kejahatan? Tetapi lalu di satu sisi mereka gundah, mereka juga kecewa. Kenapa? Mereka mempunyai pikiran bahwa Yesus akan menjadi raja yang akan membebaskan. Harga minyak turun, ya. Kemudian harga-harga juga sudah naik turun kembali. Kebebasan ada. Penindasan menghilang. Kenapa? Yesus diharapkan menjadi raja yang bijaksana, yang memberikan kepada rakyatnya hak dan kewajiban seimbang. Namun sekarang apa terjadi? Yesus tidak ada lagi. Tinggal sebuah kenangan dan tidak akan ada gerakan apa-apa. Itulah kekecewaan. Tetapi dalam kekecewaan itulah Yesus hadir. Maka sebagai refleksi, kadang-kadang kita kecewa sama Tuhan itu. Sudah bekerja sekian banyak, hasilnya kurang ada. Sudah melayani orang sedemikian rupa, orang-orangnya dilayani cuek-cuek saja. Bahkan sebagian orang mencari kepentingan dan keuntungan sendiri. Kecewa. Lalu tidak bisa berbuat apa-apa, stuck. Nah saudara, disitulah Yesus hadir memberikan kepada kita pencerahan baru bahwa apa yang dikumpulkan oleh manusia itu secara material itu pada waktunya tidak ada gunanya. Tetapi mengumpulkan nilai-nilai rohani itulah kekuatan. Maka Yesus datang ke sana. Ketika mereka bertemu dengan Yesus dan bertanya dengan kaget-kaget, mereka menerangkan semua gambaran tentang Yesus, semua harapan-harapan yang sirna. Bayangkan berjalan berkilo-kilometer, 8 mil. Berarti ada sekitar 10 kilometer lebih berjalan. Berapa waktu itu berjalan? Tapi mereka puas bisa mengungkapkan apa yang ada dalam hati mereka. Alih-alih Yesus kemudian mau berpaling dan diundang untuk tinggal bersama mereka. Lalu dia memecah-mecah roti. Lah, ternyata yang datang kepada mereka dalam kekecewaan itu namanya Yesus. Mereka kaget tapi bersuka cita karena mereka bisa bertemu dengan Yesus. Mungkin mereka tidak perhatikan luka-luka yang ada dalam tangan Yesus dan kakinya. Karena hanya heran dengan orang yang tidak mengerti situasi dan kondisi saat itu. Apa yang mereka lakukan kemudian? Bergegas mereka kembali. Bertemu dengan para murid untuk menjadi saksi. Lalu mereka share pengalaman. Mereka katakan teman-temannya juga mengatakan, para rasul mengatakan, ya Simon pun juga bertemu. Karena itu dikatakan, sungguh Tuhan telah bangkit sebagai saksi kebangkitan. Maka saudaraku terkasih, permenungan ini mengajak kita untuk melihat hidup ini tidak senantiasa enak, menyenangkan,
menyehatkan. Tapi kadang-kadang ada kegagalan yang disebut sukses yang tertunda. Harapan-harapan hampir sirna. Kekuatan yang semakin tipis dan tak berdaya. Maka perlu semangat. Yesus memberikan satu benda jangkit dengan kehadirannya. Sering di dalam kepanikan dan kesulitan kita merasa Tuhan tidak ada di samping kita. Padahal Tuhan sedang ada senantiasa. Maka lalu kita mencari waktu untuk duduk merenungkan semua kesulitan-kesulitan, beban-beban dan masalah-masalah yang kita hadapi. Untuk mempersembahkannya kepada Yesus. Seperti dua orang Emmaus ini. Ya, Kleopas dan kawannya menceritakan, mengekspresikan, curhat sama Yesus. Lalu mendapatkan solusi. Ketika Yesus memecah-mecah roti. Kita baru sadar dalam waktu ternyata Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Semoga semangat Emmaus, semangat berpengharapan, semangat untuk maju dan menguraikan kekuatan yang didapatkan dari Tuhan, membangkitkan kita senantiasa. Selamat pagi.